Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Arsyarehan Nurfirjatul Mantri. NIM saya 10104250067. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal khususnya fisika 2, yaitu tentang hukum Gauss. Di sini saya diminta untuk mengerjakan soal ya, sebanyak 2 soal. Namun pada soal yang pertama ini kita bisa lihat bahwa di dalam soal itu ada seperti bujur sangkar atau persegi. Di sini diminta kalau si QA atau muatan A, B, C, dan D-nya itu bisa masing-masing lah, atau bisa ditentukan sendiri. Begitu pula dengan R atau jaraknya. Jadi di sini saya menggunakan muatan A-nya itu sebesar 5 mikrocoulomb, muatan B-nya itu 7 mikrocoulomb, dan muatan C-nya itu 9 mikrocoulomb, dan muatan D-nya itu 4 mikrocoulomb. Sementara R atau jaraknya ini itu 10 cm atau 0,10 atau 0,1 meter. Oke, jadi sebelum itu kita perlu ketahui dulu bahwa untuk jaraknya, untuk si Q, jadi pada yang A ini tuh diminta besar dan arah medan listrik di titik P. Jadi kita harus tahu dulu arahnya tuh berapa. Untuk dari A ke P itu kita bisa lihat ini dengan R kecil dan R yang kecil lagi sebelum P itu kita jumlahkan. Itu tergantung dari dimana kita mulainya itu. Jika mulainya dari A, maka si jarak QA ke R-nya itu sebanyak 2 ya, di 2R. Begitu pula B, C, dan D-nya. Dan untuk QB-nya itu jarak ke P-nya itu sebesar R. Nah, QC karena si C ini ada di bawah sementara P-nya itu di atas, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana di bagian sini itu R dan pun C ke P sebelum buat itu R. Jadi bisa kita tulis sama dengan akar R kuadrat plus R kuadrat, hasilnya itu R pangkat 2. Begitu pula dengan QD. Nah, bedanya kalau yang QD ini kita ditariknya tuh lebih jauh ke P-nya, sehingga untuk jarak QD ke P-nya itu sama dengan akar dalam kurung 2R kuadrat ditambah R kuadrat. Oke, sampai situ disederhanakan jadi R pangkat 5. Maksud saya R akar 5. Oke, beres itu bisa kita langsung saja mencari untuk masing-masing besarnya. Untuk yang besar A-nya itu kita menggunakan rumus Q sama dengan Q per R kuadrat. Masing-masing Q-nya itu adalah muatannya dari A, B, C, D-nya itu sendiri. Jadi untuk besar muatan A-nya itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa dikali 10 pangkat min 6? Karena si Q-nya itu masih mikrocoulomb, jadi harus dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,2. Ini didapat dari si QA-nya ini, karena R-nya tuh 0,1 dikali 2 karena A ya, maka ini hasilnya 0,2 dikuadratkan. Hasilnya itu 1,125 dikali 10 pangkat min 6 N per C. Itu untuk besar muatan yang A. Sementara untuk yang besar muatan B-nya itu sama, tapi hanya diganti dengan Q-nya saja menjadi QB. Di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan 7 dikali 10 pangkat min 6 per 0,1 kuadrat, sama yang QB ini. Hasilnya itu sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat 6 N per C. Dari situ lanjut saja ke yang besar muatan yang C, sama dengan K per Q C per R kuadrat, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Sebelumnya ini tuh adalah konstanta K atau nilai K-nya sudah diketahui dari soalnya ini.
Oke, dari situ lanjut hanya diganti nilai Q-nya saja pada yang C. Bedanya karena yang C ini tuh membentuk sudut 45 derajat ya, 45 derajat ini ke arah atas yang ini, maka ini dipecah dari hasilnya ini sama dibagi dengan akar 2. Jadi hasilnya itu jadi 2,864 dikali 10 pangkat 6 N per C. Ini adalah hasil akhirnya untuk besar muatan yang C. Dari situ lanjut lagi ke yang ke yang ED, itu sama K dikali Q per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4, karena ini muatannya yang D, 4 dikali 10 pangkat min 6 per 0,1 akar 5 kuadrat sama dengan yang Q D ini. Berlaku juga dengan yang tadi, yang C nya juga sama ya, gini. Untuk ED nya ini sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 6 N per C. Karena ini itu tadi kalau kita dibuat garis sumbu kartesius, maka ini ada yang 2 ke atas dan satunya yang ke bawah. Maka untuk EDX nya ini tuh hasil yang ini dikali dengan 2 per akar 5. Untuk EDX nya tuh hasilnya tuh 6,44 dikali 10 pangkat 6 N per C. Begitupun untuk EDY nya ini, karena tadi ada satuannya itu 1 dari 2,1, hasilnya 7,2 dikali 10 pangkat 6 dikali dengan 1 per akar 5, hasilnya itu 3,22 dikali 10 pangkat 6 N per C. Udah dapat semua besar muatan E sampai D nya, kita bisa jumlahkan saja. Kita bisa menjadi 2 yang untuk besar muatannya yang ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y. Untuk sumbu yang X ini yang kita jumlahkan 1,125 dikali 10 pangkat 6 ditambah dengan 6,3 dikali 10 pangkat 6 ditambah dengan 4,05 dikali 10 pangkat 6 ditambah 7,2 dikali 10 pangkat 6 plus atau tambah 0,644 kali 10 pangkat 6. Hasil akhirnya itu sama dengan 10,93 dikali 10 pangkat 6 N per C. Itu untuk sumbu yang X. Untuk sumbu yang Y nya itu yang kita jumlahkan tuh yang tadi, yang dimana si E yang C nya ini, yang C nya ini dan yang D nya ini kita jumlahkan 2,864 dikali 10 pangkat 6 ditambah 3,22 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 3,186 dikali 10 pangkat 6 N per C. Sampai sini sudah aman. Kita bisa cari arah. Kita bisa cari arah medan listriknya itu dengan melalui rumus ini. E sama dengan akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Kita masukkan hasil yang tadi, EX dan E nya itu, lalu kita kuadrat tambah dan di akar, maka kita hasil akhirnya dapat yaitu E sama dengan 11,39 dikali 10 pangkat 6. Dari situ kita mau tahu udah dapat ini arahnya tuh ralat sebelumnya ini untuk E nya ini tuh sebenarnya besarnya, jadi besar akhirnya, besar totalnya itu 11,39 dikali 10 pangkat 6. Maaf, bukan arahnya. 11,39 ini tuh adalah besar totalnya. Lalu kita untuk mencari arahnya itu dengan rumus ini tan theta sama dengan EY per EX. Masukkan yang tadi E-nya berapa dan EX-nya berapa, lalu kita dapat tan-nya itu sama dengan 0,291 theta sama dengan arctan dari 0,291
sama dengan 16,2 derajat. Jadi arahnya itu sebesar 16,2 derajat di atas arah horizontal ke atas. Setelah tadi opsi yang A, lanjut saja ke yang opsi B. Di sini diminta besar dan arah gaya kolom di C. Jadi untuk bagian B ini kita bisa menggunakan rumus F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Karena ini kita diminta di satu titik, yaitu di titik C. Jadi ini kita dibagi yang pertama ini dari F ini A ke C, yaitu FAC, terus BC, FBC, dan yang terakhir DC, yaitu FDC. Oke, jadi kita cari masing-masing. Untuk FAC-nya ini tuh sama dengan K dikali QA dikali QC per R kuadrat. Masukkan seperti biasa. Lalu setelah disubstitusikan, kita dapat hasilnya itu 20,25 Newton. Arahnya ini diagonal ya, karena dari atas ke sini A terus ke C. Karena ini arahnya diagonal, jadi ada dibagi menjadi dua, yaitu ACX dan ACY. Untuk mencari ACX dan ACY-nya tinggal 20,25 Newtonnya dibagi akar 2. Hasilnya itu sama dengan 14,32 Newton untuk FACX. Untuk FACY-nya ini tinggal karena berbeda arah maka dikasih negatif, jadi negatif 14,32. Dan habis FAC kita bisa lanjut untuk mencari FBC. Rumusnya sama, yaitu K dikali QB dikali QC per R kuadrat. Oh iya, untuk R kuadrat ini kita seperti yang tadi diketahui ya, karena R-nya itu 2R, maka ini 2 dikali 0,1 untuk yang FAC-nya itu yang tadi. Balik lagi ke yang PC, rumusnya sudah tahu ini, kita bisa substitusikan saja dan dapat hasilnya tuh 56,7 Newton ke arah bawah ya, ke bawah. BC ini ke bawah. Terus untuk FDC sama dengan rumus yang sebelumnya, kita masukkan saja 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali 9 dikali 10 pangkat min 6 per 0,1 kuadrat. Hasilnya itu 32,4 Newton ke arah kanan. Karena ini dari DC ya, yang ini DC, jadi ini D ke C ini ke arah kanan, makanya 32,4 arah kanan. Oke, udah dapat yang AC, BC, dan DC. Kita bisa masukkan saja untuk totalnya. Untuk di yang sumbu X nya itu 32,4 ditambah 14,32. 32,4 nya itu dari yang DC ini ditambah dengan 14,32 dari AC yang X. Hasilnya itu 46,72 Newton. Sementara untuk yang FY-nya ini karena ke arah bawah 56,7-nya ini, maka menjadi negatif 56,7 ditambah dalam kurung 14,32, atau sama aja seperti negatif 56,7 dikurangi 14,32. Hasilnya tuh negatif 71,02 Newton. Jadi dari situ kita bisa cari totalnya, akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Maka kita mendapatkan hasil besar gaya kolom di C-nya itu sebesar 85 Newton. Lalu untuk mencari arahnya sama seperti yang A barusan, dari rumus
tan theta ini. Tapi untuk mengefisienkan tempat, maka langsung saja theta sama dengan arctan 71,02 per 46,72. Dapat hasilnya tuh tetanya itu sama dengan 56,7 derajat. Arahnya tuh di bawah horizontal. Dari yang B kita bisa lanjut untuk soal yang bagian C-nya ini adalah besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q, yaitu negatif 1 mikrocoulomb dari jarak di tak berhingga ke titik P. Oke, karena mencari usaha kita menggunakan rumus W sama dengan Q dikali VP. Untuk mencari VP-nya itu ini sudah disingkatkan atau dipisahkan agar lebih mudah mencarinya, yaitu VP sama dengan K dalam kurung QA per AP ditambah QB per BP plus QC per CP dan plus QD per DP. Langsung saja masukkan masing-masing itu 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung seperti ini, masing-masing QA sampai QD dan AP, BP, CP, dan DP nya. Dapat hasil VP nya itu sama dengan 1,59 dikali 10 pangkat 6 V atau volt. Beres dapat VP nya, kita bisa langsung saja cari Q, karena Q nya ini muatannya itu sama dengan 1 mikrocoulomb, dimana itu 10 pangkat 6 masukkan Q nya ini ke W nya ini, jadi W sama dengan 10 pangkat 6 dikali 1,59 dikali 10 pangkat 6, maka hasilnya itu W nya sama dengan 1,59 Joule. Beres yang C, kita bisa mencari yang D-nya ini adalah energi potensial yang dimiliki muatan Q, yaitu min 1 mikrocoulomb setelah berhasil diletakkan di titik P. Untuk mencari energi potensial langsung saja U sama dengan Q per VP. Hasilnya itu 1,59 Joule. Kenapa? Usaha dan energinya ini hasilnya sama, karena usaha yang dilakukan itu adalah sama dengan usaha yang disimpan, atau sama dengan W sama dengan U. Jadi energi potensial itu hasilnya akan sama dengan usahanya itu. Jadi ini hasil yang di opsi B, C. Setelah nomor 1 kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini kita mendapatkan soal bola ya. Bola muatan di mana diketahui kulit bola dengan jari-jari 3 meter yang berpusat di titik asalnya yang di sini itu 0,0 memiliki muatan seragam dengan densitas permukaannya itu 3 nanocoulomb per m², di mana di satu muatan titik Q-nya itu 250 mikrocoulomb terletak pada sumbu Y di Y-nya ini sama dengan 2 meter. Terus kita dicari A-nya itu besar dan arah medan listrik pada sumbu X, di X-nya ini sama dengan 2. Lalu yang B-nya ini besar dan arah medan listrik pada muatan besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4 meter. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu muatan total bolanya itu sama dengan si densitas ini dikali dengan luas bolanya, atau luasnya itu 4 pi r kuadrat. Densitasnya itu 3 dikali 10 pangkat min 9 dikali dengan 4 pi r-nya itu 3 dikuadratkan. Hasilnya itu 3,39 dikali 10 pangkat min 1 coulomb, atau bisa kita buat menjadi 339 nanocoulomb. Sudah dapat muatan total bolanya itu segitu.
kita bisa langsung masuk ke yang opsi A-nya ini, besar dan arah medan listrik pada sumbu X itu sama dengan 2 meter. Karena di titik 2,0-nya ini tuh ada di dalam bola, di mana itu nggak ada medannya, atau X sama dengan 0, jadi baru ada medannya itu di titik 0,2. Kita bisa langsung saja cari R-nya itu sama dengan akar dari 2 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 4 tambah 4 akar sama dengan akar 8. Dapat R-nya, bisa kita langsung cari besar medannya dengan rumus E sama dengan Q per R kuadrat. Masukkan K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Q yang sudah diketahui itu 250 dikali dengan 10 pangkat minum karena mikrokulum per akar 8 dikuadratkan. Hasilnya ini adalah 9 dikali 10 pangkat hasilnya ini 281,25 N per C. Itu besar medannya. Sementara untuk arahnya ini tuh adalah 45 derajat ke arah bawah. Karena dari sini tuh ditarik jadi segitiga Pitagoras. Jadi kita dapatkan hasilnya tuh 45 derajat ke bawah. Arah untuk pada sumbu X-nya sama dengan 2 meter. Dan untuk besar dan arah medan listrik pada sumbu X sama dengan 4, yang pertama-tama kita cari R-nya. Karena ini 0,2 dan 4,0, kita bisa cari R-nya tuh 4 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2 kuadrat, 4 dikurangi 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurangi 2 pangkat 2 dikuadratkan. Hasilnya ini tuh 16 tambah 4 sama dengan 20 atau akar 20. Itu untuk R-nya. Dan kita cari untuk besar medannya itu adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali sama yang diketahui 250 dikali 10 pangkat min 6 per akar 20 dikuadratkan. Hasilnya ini adalah 112,5 N per C. Karena ini ya seperti yang saya tadi bilang 0,2 dan 4,0 ya, yaitu arahnya ke kanan bawah, maka kita cari bisa kita pecah menjadi EQX dan EQY. Untuk EQX ini 112,5 dikali 2 per akar 5, sementara untuk Y-nya itu sama tapi dikali dengan 1 per akar 5. Untuk EQX itu hasilnya 100,62 N per C, sementara untuk EQY-nya itu 50,31 N per C. Nah, itu kita bisa cari total E yang di sumbu X-nya itu 190,85 ditambah dengan 100,62, hasilnya itu adalah 291,47 N per C. Sementara untuk sumbu Y-nya itu negatif 50,31 karena ke bawah, makanya hasilnya itu negatif. Dapat dari situ kita bisa cari resultan besar medannya itu dengan rumus akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat, yang hasilnya itu adalah 295,8 N per C. Itu untuk besar medan listriknya. Sementara untuk mencari arahnya sama seperti yang sebelumnya dengan rumus tan theta. Di sini langsung saja theta sama dengan arctan 50,31 per 291,47 sama dengan 99,8 derajat. Jadi untuk arah pada sumbu X sama dengan 4 meter ini di 9,8 derajat di bawah sumbu X positif. Itu untuk B. Oke, demikian sudah saya jelaskan untuk yang nomor 1 dan nomor 2-nya.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada sedikit kesalahan ataupun kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih.